Oke, oke ya. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, Pak. warahmatullahi Oke ya. Baik, sebelum memulai perkuliahan seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan ke-8 ya. Saya akan share screen dulu sesuai dengan RPS-nya. Jadi kita akan bahas tentang hari ini adalah karena ini kelas teori ya. Kita akan bahas tentang pengenalan HTTP dan web service ya. Oke, jadi nanti kita awali dulu dengan pengenalan HTTP. Jadi HTTP itu nanti apa, kemudian nanti di HTTP itu dia nanti punya apa saja, nah itu yang akan kita bahas ya. Baik, saya siapkan dulu sebentar. Oke. Eh, Oke, nah sebelum kita masuk nanti ke pengenalan web service atau nanti kita akan bahas tentang REST API itu ya. Kita akan bahas dulu terkait dengan HTTP gitu ya. Dan pastinya teman-teman juga sudah ini ya, sudah pernah lah kalau pernah belajar web pasti tahu apa itu nanti HTTP gitu ya. Oke. Bentar. Oke, nah sekarang kita awali dulu dengan HTTP ya. Oke, di sini saya akan ambilkan dari developer Mozilla ya. Kita akan masuk dulu ke HTTP. Oke,
Nah, HTTP itu apa? HTTP itu adalah secara singkat, dia adalah Hypertext Transfer Protocol. Ya. Kemudian di sini kan ada kata-kata protokol ya. Berarti protokol itu kan adalah suatu mekanisme atau suatu aturan yang digunakan atau nanti suatu aturan yang digunakan melalui sebuah kesepakatan gitu ya. Jadi contohnya nanti untuk pertukaran data ataupun mengirimkan data, nah misalkan protokolnya apa gitu ya. Atau misalkan kalau teman-teman belajar di jaringan, misalkan protokol untuk tadi ya, untuk web ya ada yang namanya nanti HTTP, HTTPS, kemudian misalkan kayak protokol untuk SSH itu nanti ada portnya sekian gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, si HTTP ini itu dia berada di mana? Di application layer ya. Jadi kalau kita lihat di sini, si HTTP itu adalah bagian dari application layer. Nah, kalau kita bicara application layer atau bicara layer di sini, teman-teman pastinya mungkin sudah dapat ya. Seharusnya sudah dapat tentang materi yang namanya OSI gitu ya. Jadi OSI model. Jadi dimulai dari physical layer, kemudian data link, network, transport, session, presentation sampai ke application layer. Nah, di application layer inilah si HTTP itu berada. Contohnya di sini selain HTTP itu nanti ada DNS gitu ya, ada FTP, ada HTTP, kemudian tadi ada HTTPS gitu ya, NTP dan lain sebagainya. Nah, itu SSH. Nah, itu dia berada di yang namanya application layer ya. Kemudian si HTTP ini apa? Nah, dia itu adalah sebuah protokol yang nanti apa tujuannya untuk mentransmisikan sebuah hypermedia dalam bentuk dokumen. Contohnya seperti apa? Seperti HTML. Nah, kalau teman-teman perhatikan misalkan di URL ya. Jadi di URL teman-teman itu kan ada HTTP. Nah, HTTP itulah atau HTTPS itulah nanti disebut dengan protokol gitu ya. Kemudian portnya, nanti kalau kita jauh bicara ke port ya, HTTP itu kan dia portnya nanti adalah 80, kemudian kalau HTTPS itu nanti adalah 443 gitu ya. Jadi si HTTP tadi eh, kita bicara HTTP ya. Pertama HTTP. Nah, HTTP ini tadi adalah dia sebuah protokol ya. Tujuannya protokol ini kan sebuah aturan gitu ya, aturan yang digunakan nanti untuk salah satunya contohnya pertukaran data gitu ya. Kemudian apa? Kemudian dia eh, tujuannya untuk apa? Melakukan yang namanya transmisi hypermedia gitu ya. Jadi transmisi eh, hypermedia, hypermedia. Nah, contohnya apa? Transmisi hypermedia ini, contohnya nanti adalah HTML, gitu ya. Atau nanti contoh lain apa? Selain HTML, misalkan dalam bentuk JavaScript ya, JS, kemudian nanti mungkin ada CSS, ada audio, video, ya. Nah itu nanti kita bisa mentransmisikannya menggunakan protokol HTTP tadi gitu ya. Tahu di sini ada tambahannya namanya image gitu ya. Jadi dia juga bisa mentransmisikan dalam bentuk hypermedia, contohnya tadi ada image ya, ataupun nanti hal-hal yang lain yang ketika dia ditransmisikan atau ketika dia ditransfer, si HTTP ini bisa mengenali si dokumen tersebut gitu ya. Itu adalah si HTTP gitu ya. Jadi HTTP adalah hypertext gitu ya. Hypertext transfer protokol gitu ya. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah protokolnya.
Jadi dia adalah sebuah protokol. Nah, kemudian di sini ya si HTTP ini awalnya dia didesain untuk komunikasi antara apa? Antara web browser dan web server. Oke, nah jadi secara sederhana ya, jadi si HTTP ini awalnya dia adalah untuk komunikasi antara web browser, kemudian dengan si web server, gitu ya. Kalau kita bicara web browser, contohnya apa? Contohnya ya teman-teman pasti tahulah, misalkan kayak Chrome gitu ya, itu kan web browser. Kemudian Firefox dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Kemudian web server contohnya apa? Contohnya di sini ada Apache, gitu ya. Kemudian ada Nginx. Nah, kemudian ada IIS gitu ya. IIS ini adalah dari Microsoft ya. Kemudian contohnya nanti ada Apache Lightspeed gitu ya. Lightspeed dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan web server. Nah, ketika kita ingin mengakses sebuah website, misalkan apa websitenya adalah uty itu ya, .ac.id. Ini kan adalah nama URL-nya, nama domainnya gitu ya. Nah, tapi kan di sini untuk supaya dia bisa terkoneksi, pertama nanti dia harus punya ataupun harus punya mekanisme ya. Pertama nanti dia punya yang namanya protokol gitu ya. Entah itu nanti mau menggunakan HTTP atau HTTPS. Kemudian dari sini, ini kan kita tuliskan di browser. Nah, dari browser itu nanti kan ke servernya uty.ac.id gitu ya. Kemudian supaya webnya bisa muncul, nah itu kan dia diprosesnya di mana gitu. Apa yang dipanggil. Nah, directory webnya itu ada di yang namanya web server. Web servernya nanti entah itu apa, itu urusan di server gitu ya. Nah, dari sini nanti apa, nanti dicek juga gitu ya. Ada nggak sih, pertama ya, kita cek dulu misalkan, ada nggak sih domain yang namanya uty.ac.id gitu ya. Ini kan nanti hubungannya juga dengan IP address gitu ya. Jadi ini kan adalah nama domain ya, kalau teman-teman ingat lagi, ini adalah disebut dengan domain. Domain ini aslinya nanti bentuknya adalah berupa IP address gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu IP address-nya misalkan uty.ac.id, teman-teman bisa ketikkan di URL IP address tersebut, maka nanti akan membuka webnya si uty.ac.id. Nah, tapi kenapa dalam perjalanannya, dalam yang biasa kita lakukan, kita tidak menggunakan yang namanya IP address gitu. Nah, pertama karena IP address itu kan bentuknya angka ya. Karena dia angka, otomatis susah diingat gitu ya. Apalagi nanti kalau sampai misalkan penerapan ke yang namanya IP versi 6 gitu ya. Sedangkan yang IP yang sekarang saja itu IP versi 4 gitu ya. Yang versi 4 saja kita kadang masih belum paham gitu ya, apalagi nanti sudah masuk ke versi 6 gitu ya. Makanya, untuk lebih mudah kita gunakan yang namanya domain, ya, yang namanya domain tadi. Domain ini adalah translasi atau terjemahan dari si IP address. Jadi contohnya Google gitu ya. Kita contohkan misalkan, nah, ketika kita ping google.com gitu ya, ini kan dia punya IP address gitu ya. Nah, misalkan kita coba akses IP address-nya 216.239 ya. Ini bisa saja nanti di tempat teman-teman berbeda gitu ya. Kita masukkan ke sini, enter. Nah, dia akan redirect ke yang namanya google.com gitu. Nah, bayangkan aja kalau misalkan saya mau buka Google, saya harus mengingat dulu IP-nya ini gitu ya. Nah, ini kan nggak, dan dia di sini IP-nya itu si Google kan banyak gitu ya, bukan cuma satu seperti ini. Mungkin di tempat teman-teman itu juga berbeda gitu ya. Nah, maka muncullah yang namanya domain gitu ya, atau DNS ya, domain name server. Nah, dari sini tadilah si IP address tersebut nanti dikonversi
atau ditranslasikan menjadi sebuah nama domain ya. Kalau kita mau bahas lebih jauh lagi ini nanti panjang ya. Jadi ini kan ada yang namanya top level domain gitu ya. Kemudian nanti ada subdomain dan sebagainya. Cuma yang kita bahas jadi sini koneksinya jadi dari web browser ke web server. Jadi tadi kita ketikkan ini di URL di browser kita, kemudian nanti dikirimkan ke server mana? Server tujuan yang kita maksud. Kemudian nanti di web server dia akan merespon gitu ya. Respon ini itu nanti makanya nanti ada yang namanya HTTP respon gitu ya. HTTP respon itu nanti contohnya kalau teman-teman mungkin sering dengar atau lihat ya, ada yang namanya 404 gitu ya. 404 itu kan not found ya. Terus nanti ada 500 sekian gitu ya. Terus nanti ada 200. Nah, ini disebut dengan HTTP respon. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena nanti ke depannya kan kita belajar API ya. API itu kan nanti kita bisa set, kita bisa masukkan nanti responnya atau kita bisa tangkap responnya ketika misalkan mengakses endpoint tertentu dan datanya misalkan ada, maka responnya adalah 200 ya. 200 itu kan nanti dia responnya artinya berhasil gitu ya. Atau nanti ketika kita merespon sesuatu dan misalkan datanya tidak ada gitu ya. Nah, kita bisa eee, berikan nanti responnya berupa 404 gitu ya. Artinya dia misalkan yang dicari itu tidak ada misalkan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi dari web browser ke web server, kemudian apa, kemudian ketika ada maka dia akan dibalikan lagi ke browser. Nah, makanya teman-teman ketika mengakses sebuah web itu kan pasti menggunakan sebuah protokol gitu ya yang namanya HTTP atau HTTPS. Kemudian nanti dia akan mengirimkan request ke server. Nah, di server itu nanti directory webnya itu kan disimpan di yang namanya web server. Web server ini nanti macam-macam. Kemudian nanti kalau dia ada maka diberikan di render webnya tadi ke browser sehingga di klien atau di browser kita itu menampilkan apa yang kita sesuai dengan apa yang kita request gitu ya. Jadi kalau mau digambarkan lebih detail lagi mengenai sebuah interaksi sebuah web ya. Oke, contohnya saya akan buatkan. Jadi di sini ini adalah sebuah website. Kemudian di sini ada klien. Ya, kita gambarkan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada server ya. Ini nanti ada hubungannya dengan web service juga. Di konsepnya itu kan seperti ini. Si klien itu nanti melakukan yang namanya apa? Request gitu ya. Jadi klien ini nanti contohnya apa gitu ya. Klien melakukan yang namanya request. Kemudian si server melakukan yang namanya apa? Respon gitu ya. Nah, contoh klien tadi ada browser gitu ya. Kemudian contohnya yang di server itu adalah web server. Ini kita bicara website dulu ya. Kemudian contoh browser tadi kita sudah tahu ya. Kemudian di browser ini kan nanti di sisi kliennya juga ada programming misalkan gitu ya. Programmingnya misalkan adalah JavaScript gitu ya. Karena JavaScript misalkan bisa running di klien. Nah di sisi server itu pun nanti ada programmingnya gitu ya. Contohnya pertama tadi di web servernya contohnya misalkan Apache gitu ya. Apache. Kemudian di programmingnya contohnya nanti ada yang namanya PHP gitu ya. PHP ini dia jalannya di sisi server. Kemudian nanti ada misalkan lagi ada Python gitu ya. Kemudian ada apa lagi dan lain sebagainya gitu ya. Ataupun bisa jadi si JavaScript itu sendiri gitu ya. Nah, misalkan ada yang namanya Node.js gitu ya. Atau nanti menggunakan framework yang namanya Express gitu ya, Express.js. Nah, ini misalkan ini running-nya adalah di sisi server.
Nah, jadi si klien merequest sebuah misalkan sebuah URL di sini. Nah, dia merequest ada nggak sih URL ini di server gitu ya. Ketika ada, nah maka si server mengembalikan responnya ke klien lagi gitu ya. Nah, entah di sini nanti webnya misalkan atau webnya tersebut misalkan dia adalah sebuah web misalkan paling mudah web berita gitu ya. Berita itu kan dia punya list berita dan lain sebagainya. Nah, beritanya ini dia disimpan ke dalam sebuah database gitu ya. Nah, jadi ketika nanti di-request ke server, otomatis misalkan di server ini pun nanti dia akan melakukan query ke database gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya query. Entah itu query-nya nanti apa, select misalkan ya. Biasanya kan untuk menampilkan sebuah data kita gunakan query yang namanya select gitu ya. Setelah di-select datanya gitu ya, nah nanti akan dikembalikan ke klien dalam bentuk HTML tadi gitu ya. Jadi nanti responnya bisa bentuk dalam bentuk HTML ataupun image ya, ataupun audio, video tergantung nanti apa yang dimiliki oleh server atau apa yang diminta oleh si klien tadi gitu ya. Jadi ini adalah sebuah mekanisme website, sebuah alur ya atau flow dari sebuah aplikasi berbasis web gitu ya. Nah, nanti apa hubungannya dengan web service atau nanti kita bicara REST API atau RESTful ya. Nah, nanti di sini otomatis nanti kita perlu membuat sebuah web gitu ya, sebuah website. Nah, tapi websitenya ini bisa saja nanti dia memiliki interface ya, bisa saja dia memiliki UI ataupun tidak memiliki UI gitu ya. Tidak memiliki user interface. Dalam artian apa? Websitenya ini akan kita jadikan sebagai web service gitu ya. Atau di sini nanti menggunakan mekanisme yang namanya REST gitu ya, atau RESTful API. Jadi misalkan eh, ketika kita misalkan ya kita punya sini ada sebuah server. Ini adalah server. Server otomatis nanti dia juga punya bisa terhubung dengan yang namanya database gitu ya. Ini anggaplah sebuah database. Nah, kemudian di sini kita punya yang namanya nanti apa? Web itu sendiri, aplikasi berbasis web, aplikasi berbasis mobile, Android misalkan, aplikasi berbasis desktop gitu ya. Nah, misalkan apa? Java misalkan gitu ya. Nah, supaya misalkan saya ingin mengakses si server gitu ya, atau mengakses database yang ada yang terpasang di bagian sini gitu ya. Nah, supaya dia bisa terhubung, supaya si web ini bisa mengakses si server, otomatis kan dia perlu nanti yang namanya protokol ya, perlu yang namanya aturan gitu ya. Entah itu contohnya tadi ya HTTP gitu ya. Nah, kemudian responnya dari server ya. Nah, dari server misalkan eh, dalam bentuk apa? Nah, nanti ada format dokumennya gitu ya. Misalkan nanti kalau kita bicara API yang paling populer itu nanti bentuknya adalah JSON gitu ya. Nah, si JSON-nya ini nanti diolah si webnya ini gitu ya. Jadi di web ini misalkan menampilkan list berita gitu ya. List berita. Nah, list berita ini diformat dalam bentuk JSON. Si JSON nanti akan diolah lagi oleh si kliennya ini gitu ya. Nah, kemudian si mobile misalkan juga ingin mengakses data yang ada di server. Jadi di sini dia tidak melakukan langsung ya, tidak melakukan query langsung ke database gitu. Tapi nanti di sini melalui satu pintu. Nah, pintunya inilah nanti apa yang kita sebut dengan web service gitu ya. Nah, jadi di sini nanti ada web service aturannya, entah itu nanti seperti apa gitu ya, mau menggunakan mekanisme yang seperti apa, mau menggunakan RESTful, mau menggunakan mungkin ada yang namanya SOAP gitu ya.
Nah, dan lain sebagainya, nah itu nanti di belakang seperti apa gitu ya. Nah, misalkan nih yang merequest adalah mobile gitu ya. Nah, ini kan supaya satu pintu gitu ya, otomatis apa ada yang namanya aturan. Aturan itu nanti contohnya di sini ketika ada yang merequest ya misalkan di sini apa? Misalkan namanya beritanya adalah news.com kemudian slash berita terbaru gitu ya atau news.com slash news gitu ya. Nah, news ini artinya berita gitu. Ketika misalkan klien mengakses ini di se- server ya ke server melakukan query, jadi dia tidak langsung terhubung dengan si server. Nah, bisa jadi nanti dia melalui web service dulu, nanti web service yang menghubungkan ke sini gitu ya. Nah, jadi nanti return-nya apa? Return-nya berupa berita gitu ya, list berita. Nah, dalam format apa? Formatnya biasanya kita sepakati, misalkan nanti menggunakan JSON. Kemudian mobile juga, aplikasi mobile, nanti ingin merequest juga ke database gitu ya, ke server, untuk menampilkan misalkan endpoint yang sama, news.com/news. Nah, nanti apa? Nah, nanti dia melalui web service, kita handle. Di sini web service ini tidak harus ada interface-nya. Jadi di sini tadi tidak harus dia mempunyai interface, tapi nanti dia apa? Tujuannya apa? Untuk menghandle setiap request yang masuk, yang ingin ditujukan ke server, kemudian nanti kliennya dia bermacam-macam ya, misalkan web atau mobile atau desktop, tapi nanti dia bisa mereturn dengan satu format data gitu ya, misalkan JSON. Sini juga misalkan dari desktop, format datanya nanti yang diberikan adalah JSON. Nah, baru di sini si mobile nanti memproses hasil responnya ya. Nah, baru di mobile kita olah data JSON-nya. Jadi di desktop, misalkan di aplikasi desktop juga nanti yang kita olah hasil JSON-nya. Jadinya apa? Jadinya di sini ada yang namanya aturan tadi gitu ya. Jadi satu kesepakatan nanti misalkan menggunakan RESTful API. RESTful API biasanya apa? Format balikannya atau format kembaliannya, responnya itu biasanya menggunakan JSON gitu ya. Kenapa? Karena JSON salah satu tipe data nanti yang paling mudah di-handle gitu ya, atau paling mudah dibaca gitu ya. Jadi dia readable. Kemudian eh, kenapa harus ada web service di sini? Nah ini tadi, jadi si web service ini nanti sebagai penghubung ya, jadi dia adalah penghubung ketika ada request ke server dan kliennya itu misalkan berbeda-beda gitu ya. Jadi dia dari web service ini si klien yang berbeda-beda tadi, web, mobile, desktop akan mendapatkan respon dengan format yang sama. Tapi dia diolah dulu atau melewati dulu yang namanya si web service ini gitu ya. Makanya contohnya misalkan kayak aplikasi mungkin kalau teman-teman di awal-awal ya saya kasih contoh kayak cek resi gitu ya, resi pengiriman gitu ya. Nah, resi pengiriman itu kan sebenarnya ada di webnya sendiri gitu ya. Jadi dia punya web sendiri. Kemudian kan kita bisa masukkan di sana eh apa namanya resinya apa, kemudian kita submit, nanti kan kelihatan tuh dia sudah sampai mana gitu ya. Tapi ketika nanti kita mau bikin dia dalam bentuk mobile gitu ya, otomatis apa? Otomatis kan kita perlu ya merequest sebuah URL yang nanti apa responnya itu bisa kita olah lagi di mobile gitu ya. Jadi responnya tadi misalkan kalau resinya diinputkan dia ada, maka nanti responnya apa gitu ya. Nah responnya tadi, kembaliannya tadi itu misalkan dalam bentuk JSON. Nah supaya nanti ketika ada yang merequest, misalkan kliennya adalah web, kliennya adalah mobile, kemudian desktop gitu ya. Nah supaya responnya itu satu gitu ya, maksudnya satu jenis gitu. Nah, makanya di sini kita buatkan si
yang namanya web service tadi gitu ya. Jadi web service inilah nanti yang terhubung ke API-nya si web penyedia kurir tadi gitu ya. Nah, jadi si kliennya ini dia tidak berinteraksi langsung dengan database gitu ya. Si mobile tidak berinteraksi langsung dengan database-nya. Desktop juga tidak berinteraksi langsung dengan database-nya, tapi dia melalui satu pintu gitu ya. Jadi dia dihubungkan dengan menggunakan web service gitu ya. Jadi biar web service ini saja nanti yang terkoneksi atau menghubungkan dengan si server atau database-nya. Nah, ini contoh penjelasan ya dari sebuah website tadi ya. Dan ini contoh nanti ketika kita masuk ke yang namanya web service atau nanti pengenalan tentang RESTful ya. Nah, jadi kalau di tempat kita kan misalkan nih tadi server, nanti kita akan belajar di kalau nggak salah di sini ada membuat REST API server dengan Qt Igniter. Nah, oke. Jadi kita akan buat nanti sebuah website gitu ya. Ini adalah bentuknya web. Kemudian dia akan menjadi sebuah REST servernya. Nah, kemudian apa? Di sini ada kliennya. Kliennya di sini apa? Karena kita belajar programmingnya mobile, ya misalkan kliennya nanti bentuknya adalah mobile. Nah, si mobile ketika ingin misalkan mengakses sebuah data tadi di sini, dia tidak langsung mengquery ke database-nya sini, gitu ya. Dia nggak mengquery ke database-nya sini, tapi dia nanti akan melalui yang namanya web service, gitu ya. Jadi di sini nanti ada web service-nya. Web service-nya inilah nanti yang menghubungkan ke database, gitu ya. Nah, kemudian nanti si web service ini juga yang akan mengembalikan yang namanya respon tadi. Nah, jadi permintaan klien apa? Misalkan tampilkan 10 mau melihat 10 berita gitu ya. 10 berita. Kemudian dia merequest, nah melalui si web service-nya tadi atau melalui API-nya tadi, dia yang akan terhubung dengan si database-nya. Nah, dari sini maka akan dikembalikan lagi. Jadi responnya dalam bentuk format dokumen misalkan disepakati menggunakan JSON. Gitu ya. Jadi apapun nanti kliennya, format responnya misalkan menggunakan JSON. Jadi dia sudah satu ini ya, satu apa namanya satu kesepakatan gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, oke, kalau kita lihat lagi, itu tadi sebenarnya ya, kalau kita mau bicara HTTP tadi, kalau kita mau balik ke HTTP, tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi nanti ada yang namanya konsep client server, gitu ya. Nah, ada yang merequest, ada yang merespon, gitu ya. Oke. Kemudian jadi di sini tadi ini ada yang merequest, ada yang merespon. Nah, kemudian nantinya, nah karena kita bicaranya HTTP, di sini nanti ada yang namanya HTTP method, gitu ya. Atau ada yang menyebutnya juga request method, gitu ya. Nah, HTTP method itu contohnya ada apa aja? Di sini misalkan nanti ada yang namanya get, ada yang namanya post ya. Kemudian biasanya ada lagi kalau nanti kita bicara API, ada yang namanya put gitu ya. Patch gitu ya. Kemudian nanti ada delete dan masih banyak lagi gitu ya. Ada contohnya misalkan option dan lain sebagainya. Ini disebut dengan HTTP method. Bedanya apa gitu ya? Contohnya, ketika kita mengakses sebuah website tadi ya, uty.ac.id,
request methodnya ya secara default nanti dia menggunakan get gitu ya. Jadi secara default dia menggunakan get. Kenapa get gitu? Jadi tadi kita kembalikan lagi ya. Jadi di HTTP itu nanti ketika kita melakukan request pertama kali secara default ya, ketika kita tidak definisikan request metodenya apa atau HTTP metodenya apa, maka nanti dia akan menggunakan get. Contohnya, di mana taunya dia menggunakan get gitu ya. Oke, nah contohnya di sini kita menggunakan kita akses google.com, kemudian kita inspect ya. Kita lihat di bagian network, kita reload lagi. Nah, di sini ada www.google.com. Nah, teman-teman nanti klik bisa lihat di bagian header. Nah, sini ada header. Kita coba naikkan. Nah, di sini ada header. Teman-teman bisa lihat sini ya. URL-nya yang di request apa? https google.com. Kemudian request methodnya apa? Adalah get gitu ya. Jadi get ini nanti adalah request method default. Kemudian di sini ada status code ya. Jadi status code ini tadi maksudnya yang saya jelaskan di sini tadi apa? Request respon HTTP respon ya. Nanti di sini masuknya ke status code ya. Jadi status code-nya itu maksudnya ketika dia berhasil di load gitu ya. Sini dia akan nanti statusnya adalah 200 gitu ya. Nah, kemudian kalau dia gagal ya atau yang di load itu tidak ada misalkan slash abc gitu ya. Nah, di sini kan muncul status code-nya Pak 404 gitu ya. Jadi kalau kita klik, nah status code-nya adalah 404. Nah, jadi di HTTP itu nanti ada yang namanya status code. Kemudian dia nanti status code itu menggambarkan kondisi respon sekarang gitu ya. Misalkan tadi ada 2 ya 200 itu adalah contoh dari status code untuk keterangan kalau misalkan web yang kita akses atau URL yang kita akses tadi itu benar-benar ada gitu ya. Atau dia merespon balik gitu ya. Kemudian ini contoh lainnya 404. Nah, 404 itu contohnya adalah dia not found gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada yang namanya status code. Jadi ini bentuknya nanti respon, ya respon HTTP respon. Dia berisi status code ya. Status code, jadi dia kalau kita mau generalkan dulu, nanti ada yang namanya status code 1 sekian-sekian gitu ya. Jadi ini adalah status code-nya, kemudian nanti ada 2 sekian-sekian gitu ya. Kemudian 3 sekian-sekian, 4 sekian-sekian, 5 sekian-sekian. Nah, 1 ini biasanya digunakan untuk apa? 1 sekian-sekian gitu ya. Biasanya ini untuk berisi apa pesan, informasi gitu ya. Kemudian 2 ini apa gitu ya. 2 ini biasanya pesan, request yang dilakukan gitu ya, yang dilakukan sukses gitu ya, sukses. Nah, biasanya kita menggunakan code-nya adalah 2 atau 2 sekian-sekian nanti gitu ya. Nanti kita jabarkan lagi. Kemudian di sini 3. Nah, 3 ini biasanya apa redirect gitu ya. Jadi biasanya si klien gitu ya akan diarahkan atau di redirect gitu ya atau diarahkan ke resource yang berbeda gitu ya. Ke resource yang berbeda. Kemudian kalau 4 ya, 4 sekian-sekian dari 400 gitu ya, 401, 402, 403, 404. Biasanya apa? Ini berisi request
error gitu ya. Request error dan sejenisnya. Nah, makanya ini kita penting memahami dulu status code dari HTTP gitu ya. Kemudian kalau 5 itu biasanya apa? Errornya ya. Pesan error di mana? Hubungannya biasanya kalau 500, 5 sekian gitu ya. 503 gitu ya. Dan lain sebagainya itu biasanya apa? Errornya ada di sisi server gitu ya. Biasanya kan ada juga tuh yang ketemu internal server error gitu ya, 500 gitu. Nah, itu adalah status code yang dihasilkan dari respon HTTP tadi. Nah, mungkin supaya lebih umum saja, nah misalkan kita ambil nanti kita banyak memakai misalkan 2 gitu ya. Di sini 2. Contohnya tadi ada 200 ya. 200 itu adalah biasanya oke gitu ya. Oke itu artinya dia ketika di request dia berhasil gitu ya. Kemudian contoh lain lagi nanti bisa juga di 4 gitu ya, yang biasa kita pakai. Misalkan 400 gitu ya. 400 ini biasanya hubungannya dengan bad request gitu ya. Kemudian nanti ada 401 biasanya hubungannya dengan unauthorized gitu ya. Unauthorized gitu ya. Kemudian mungkin pernah ketemu 403. 403 itu adalah forbidden. Artinya dia tidak boleh diakses. Berarti apa? Berarti URL-nya ini ada, tapi kita nggak punya hak akses untuk melihat respon dari si URL tersebut gitu ya. 403, 404 ya. Ini udah jelas not found. Artinya apa? Artinya yang kita request itu URL-nya itu nggak ada gitu ya. Kemudian contoh lain 500 gitu ya. Sebenarnya masih banyak ya. 404, 405 gitu ya. Masih ada 413, 414. Misalkan di sini ada 500. Nah, biasanya ini adalah internal server error gitu ya. Nah, paling nanti kita di selanjutnya itu akan menggunakan 200 gitu ya, ataupun nanti kita akan banyak menggunakan 404 atau 401 gitu ya, 403 dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari status code gitu ya. Jadi tadi ngelihatnya di mana gitu. Nah, jadi kita lihatnya di inspect element gitu ya, klik kanan inspect, kemudian masuk ke tab network, nanti masuk ke bagian header. Ya, di sini ada header. Atau dari sini, kemudian developer tools, ya, kemudian nanti masuk ke network, kemudian apa? Kita jalankan request kita, URL-nya apa. Nah, contohnya seperti ini, nanti masuk ke header. Nanti muncul 404 status code-nya gitu ya. Karena memang google.com/abc itu kan tidak ada. Jadi 404 ini kita udah bisa menerjemahkannya bahwa URL tersebut tidak ditemukan gitu ya. Ini baru kita bahas tentang HTTP gitu ya. Nah, kemudian eh, sebenarnya nanti banyak ya, masih panjang HTTP ini nanti ada hubungannya dengan ada yang namanya HTTP version gitu ya. Kemudian nanti ada HTTP flow gitu ya. Ada diagram flow-nya tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Bagaimana HTTP itu melakukan request, kemudian bagaimana si server melakukan respon gitu ya. Oke, nah kemudian eh oke, baru HTTP gitu ya. Nah,
Di header ini pun, gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat lah, ada yang namanya general, ada respon header, kemudian nanti ada request header. Nah, ini juga nanti berguna gitu ya. Nanti kita bisa lihat, misalkan kita mengirimkan data, ya tadi kita bahasnya ini ya, get dan post gitu ya. Oke, saya balik lagi ke sini, ke previews. Nah, get tadi menjadi apa? Menjadi request method atau HTTP method default. Post kapan digunakannya gitu ya. Nah, post contohnya paling sederhana ketika kita punya form gitu ya. Misalkan CRUD ya atau create, read, update, delete ya, ini nanti kita belajar create, read atau retrieve ya, ada yang menuliskan retrieve, retrieve ya. Kemudian nanti ada update, kemudian ada delete. Nah, dari sini create ini kan contohnya apa? Kita membuat sebuah atau menambahkan sebuah data. Misalkan sini kita punya form isian gitu ya. Nah, kemudian di sini ada submit button gitu ya, submit. Nah, di sini di form ini kalau kita sudah belajar web ya, ini sangat hubungannya sangat banyak sekali ya. Jadi harapannya di sini teman-teman sudah pernah paling enggak sudah pernah bikin form gitu ya, atau sudah melakukan yang namanya CRUD karena pemahamannya itu dari sana gitu ya. Sebuah form itu ketika kita mau submit, kalau di HTML-nya kan ada form, kemudian action gitu ya, ada atribut action, kemudian ada yang namanya method ya, atribut method. Nah, biasanya apa di sini menggunakan yang namanya post gitu ya. Kemudian action-nya nanti ke URL yang memproses data ini. Nah, ketika membuat data, nah kita bisa gunakan yang namanya metodenya nanti adalah post gitu ya. Jadi misalkan nih kita bikin web service, bikin API, API-nya itu misalkan nanti kita bisa menambahkan sebuah data ke server ya, tapi melalui API gitu ya. Nah, nanti metode yang kita gunakan apa? Misalkan untuk membuat data tadi kita gunakan yang namanya post gitu ya. Kemudian di sini ada read. Nah, read atau retrieve ini kan adalah membaca gitu, atau mengambil. Nah, kalau membaca atau mengambil sebuah data itu bukan post lagi, tapi nanti dia metodenya adalah get gitu ya. Nah, jadi misalkan mau menampilkan berita tadi ya, sebuah berita news gitu ya. Nantinya apa di metodenya kita set dia menjadi get gitu ya. Atau nanti kalau di web itu kan dia secara default menggunakan get. Nah, kemudian di sini ada update. Update itu seperti apa? Update itu misalkan kita sudah punya data, tapi ingin kita ubah. Jadi misalkan sini ada data nama gitu ya. Namanya siapa, kemudian nanti alamatnya, kemudian di sini misalkan jenis kelaminnya apa gitu ya. Nah, misalkan ada data yang mau kita rubah, misalkan nama. Nah, si nama ini itu kan nanti masuk ke proses yang namanya update ya. Update untuk metodenya sebenarnya bisa juga menggunakan yang namanya post gitu ya. Kita bisa saja menggunakan post, tapi ada juga yang menggunakan yang namanya put gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak masalah gitu ya, mau menggunakan post ataupun put gitu. Kemudian misalkan tadi datanya ingin kita hapus, nah itu masuk ke yang namanya delete gitu ya. Delete itu nanti ketika kita menghapus sebuah data, maka nanti metodenya juga nanti adalah kalau di REST API nanti kita menggunakan yang namanya delete juga gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari eh, penggunaan nanti HTTP method gitu ya. Terus secara mendasar tadi perbedaannya apa antara get dan post? Get ini digunakan untuk
mengambil ya, sesuai dengan namanya, mengambil atau nanti menampilkan sesuatu gitu ya, kan sesuatu atau dalam bentuk tadi data. Post ini nanti digunakan untuk meng-create ataupun nanti mengupdate ya. Kalau update kan berarti datanya sudah ada gitu ya. Datanya sudah ada. Tapi kalau create berarti dia membuat data baru gitu ya. Itu nanti kita gunakan post. Terus karakteristiknya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita bicara lebih jauh lagi, get contohnya kita lihat di sini, get itu nanti afiliasinya adalah ke URL gitu ya. Artinya yang tampak di URL itu nanti apa? Metodenya adalah get gitu ya. Ini adalah get gitu ya. Post itu nanti dia tidak terlihat di URL. Misalkan tadi kita mengirimkan data, meng-create sebuah data, menambahkan sebuah data, datanya itu nanti tidak akan datanya itu tidak akan muncul di sini ya, di URL-nya sini. Tapi datanya itu nanti masuk ke HTTP post body gitu ya. Jadi dia berada di dalam post body. Post body tadi, nah itu nanti yang diproses di back end-nya gitu ya. Jadi data yang dikirimkan bentuknya apa? Kalau get itu nanti berdasarkan URL gitu ya. Dia kebaca. Jadi misalkan nih eh misalkan kita menambahkan yang namanya username gitu ya, atau menginputkan username, kemudian menginputkan password. Anggaplah di sini ada sebuah form, gitu ya, form login. Terlalu besar ya. Seperti ini. Ini adalah username, kemudian ini adalah password. Ketika dia di sini formnya itu menggunakan metodenya adalah get ya, otomatis nanti dia akan kebaca di URL gitu ya. Tapi nanti ketika metodenya itu adalah post, maka nanti dia tidak akan terbaca di URL gitu ya. Kan kita contohkan supaya lebih paham ya antara eh, post dan get gitu ya. Nanti kita akan menggunakan PHP ya, akan menggunakan Qt Igniter. Qt Igniter itu apa? Qt Igniter adalah framework, salah satu framework PHP. Nanti versinya nanti kita sesuaikan mau versi 3 atau versi 4 ya. Kalau mau lebih mudah ya versi 3. Maksudnya kita tidak tidak aturannya masih fleksibel ya. Kalau nanti mau yang lebih strict, sebenarnya kita bisa gunakan nanti si versi 4 gitu ya. Yang lebih aturannya lebih kompleks sedikit gitu ya. PHP. Nah, di sini harapannya teman-teman sudah pernah belajar pemrograman gitu ya. Atau kita bikin ininya dulu. HTML, kemudian kita bikin sebuah form. Di sini input type text username. Kita bikin yang sederhana saja. Kan di sini adalah type-nya password, name-nya adalah password. Ini untuk pengenalan HTTP ya. Kemudian
Kita input type submit gitu ya. Nah, untuk menjalankan sebuah website tadi kita perlu yang namanya web server gitu ya. Nah, web servernya tadi ada Nginx, ada Apache dan lain sebagainya. Misalkan di sini kita akan gunakan yang namanya Apache gitu ya. Oke, localhost slash apa? MOS gitu ya. Nah, jadi sini kita udah punya. Oke, sebuah inputan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ketika nanti diklik submit, itu kan misalkan datanya diproses gitu ya. Nah, di sini makanya di dalam form nanti ada yang namanya method, kemudian metodenya apa? Misalkan post gitu ya. Action-nya nanti eh, menuju ke ini, ke URL yang kita tuju gitu ya. Tapi nanti kalau kita bicara web service, kita tidak bicara interface lagi gitu ya. Jadi nanti bentuknya hanya respon, misalkan responnya dalam bentuk JSON dan sebagainya. Ini hanya contoh. Misalkan di sini, if set oke, kita tes dulu satu submit. Oke, kita lihat dulu. Hanya tadi, oke, oke kita akan gunakan cara yang lebih sederhana saja. Kita pindahkan ke sini. Kita akan langsung saja lah, nggak usah dicek ya. Sini misalkan print r $post ya. Oke. Oke, di sini kita berikan dia oke ya. Nah, misalkan di sini kita masukkan misalkan username-nya admin, password-nya 123 ya. Kita submit. Nah, di sini kan muncul ya. Username-nya adalah admin, kemudian password-nya 123. Nah, itu munculnya di mana juga. Jadi kalau kita lihat di network, kemudian tadi ya, di sini oke, misalkan apa? Admin 123. Submit. Nah, setelah disubmit, kita lihat, maka nanti sebenarnya di sini nanti ada data yang dikirimkan gitu ya. Nah, dia itu nanti adanya di mana? Di request body gitu ya. Jadi dia kalau si post gitu ya, dia nanti tidak akan terbaca gitu ya. Nah, beda kalau kita perhatikan di sini metodenya adalah post ya. Beda dengan menggunakan get.
ketika kita mengakses halaman ini ya, URL ini sebenarnya dia sudah menggunakan metode yang namanya get tadi gitu ya. Nah, ini kan dia sudah menggunakan yang namanya get ya. Tapi nanti ketika dia melakukan pengiriman data atau membuat data baru, nanti dia akan menggunakan yang namanya post. Taunya dari mana? Karena di sini kita set dia menggunakan post gitu ya. Bedanya apa antara get dan post tadi? Post nanti datanya yang dikirimkan itu tidak muncul di URL. Tapi nanti kalau get kita ganti ya. Di sini menggunakan get, kemudian nanti kita lihat di URL-nya. Misalkan tadi admin 123 kita submit. Nah, teman-teman bisa perhatikan di URL sini, ini kan muncul nih query string itu yang mana? Yang tanda tanya ya. Jadi kalau kita perbesar, nah jadi seperti ini. URL-nya atau nanti endpoint-nya seperti apa, diikuti dengan query string. Query string itu adalah ini. Query string ini pasti selalu bentuknya adalah get, gitu ya. Metodenya pasti get. Kemudian diikuti dengan datanya. Pertama username, ya. Username ini diambil dari mana? Nah, kalau bicara form, ya dari form ini dia mengambilnya dari sini. Nah, di sini kan ada name ya. Dari name-nya, kemudian sama dengan apa? Sama dengan data yang kita isikan. Kemudian karena datanya itu lebih dari satu, jadi tadi ada password juga, maka dia dipisahkan menggunakan n. Ya, n passwordnya ini dari mana? Dari sini. Kemudian sama dengan apa? 123 adalah datanya. Gitu ya. Itu perbedaan antara get dan post ketika dia di set di form seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan get, data yang kita kirimkan, misalkan ini kan create tadi ya, create data gitu ya. Makanya lebih disarankan ketika kita membuat data ataupun memposting data, mengupdate data, kita gunakan metode yang namanya post karena post itu nanti tidak akan kelihatan di sini gitu ya, tidak akan kelihatan di URL. Nah, tapi nanti dia kelihatan, tapi dia disimpan di body gitu ya. Jadi ada post body ini nanti dikirimkan ke server. Dari server nanti baru diolah gitu ya. Sama halnya contohnya ketika kita login itu kan menggunakan metodenya adalah post gitu. Taunya dari mana gitu ya. Contohnya kita akses misalkan apa ya? sia.ty.ac.id gitu ya. Nah, misalkan ini kan dia menggunakan, nah kalau kita lihat di sini dia menggunakan metode yang namanya post ya. Ketika login, nah, teman-teman bisa lihat ya, ini metodenya adalah post ya. Makanya ketika teman-teman login itu name gitu ya, kemudian password teman-teman itu tidak muncul di URL karena menggunakan post metodenya. Tapi beda kalau ini diganti menggunakan get ya, nanti bakalan kebaca di URL sini gitu ya. Nah, jadi itu pengenalan antara get dan post. Makanya untuk create data, kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk create data, update data, itu nanti gunakan post ya. Atau di sini untuk update nanti gunakan put gitu. Untuk membaca data, kita gunakan metodenya adalah get. Untuk menghapus data, nanti kita gunakan yang namanya delete gitu ya. Oke. Oke, nah sekarang saya mau berpindah gitu ya. Ini kan kita baru ngebahas HTTP gitu ya. Jadi nanti bisa teman-teman ini lagi ya, explore lagi ya tentang mungkin nanti di praktikumnya juga seharusnya dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai HTTP method gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke RESTful gitu ya, atau web service ya. Web service itu seperti apa gitu ya? Web service.
Nah, di sini kalau kita lihat ya, pengertian web service itu seperti apa. Web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data, perangkat lunak, atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu gitu ya. Kemudian, nah ini si cara kerjanya seperti apa gitu. Atau web service itu juga bisa diartikan sebagai sebuah aplikasi gitu ya, lintas platform yang nantinya dapat diakses melalui jaringan secara intra ataupun internet ya, intranet dan internet di mana aplikasi tersebut menyediakan berbagai fungsi dengan tujuan untuk berinteraksi dengan aplikasi yang lain gitu ya. Nah, nanti bisa menggunakan contohnya ada yang namanya swap gitu ya. Swap ataupun nanti ada yang namanya REST gitu ya. Swap itu adalah eh, sebutannya di sini swap itu jadi nanti beberapa ada beberapa contoh ya implementasi API. Sebenarnya nanti kalau kita mau bahas yang lebih detail lagi ya. API itu apa gitu. Mungkin teman-teman mendengar istilah API itu mungkin di web gitu ya. Padahal API itu sebenarnya sudah ada sebelum sebelum adanya web gitu ya. Jadi API adalah application programming interface gitu ya. Interface. Walaupun di sini ada tulisan interface, tapi ini tidak ada hubungannya dengan UI gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan user interface gitu ya. Nah, si API ini sebenarnya sudah ada sebelum ada istilah yang namanya REST API gitu ya atau RESTful API. Contoh paling sederhana API yang ada itu contohnya adalah driver. Driver apa? Misalkan nih Anda punya VGA eksternal, misalkan punya VGA RTX gitu ya, 3080 gitu. Supaya dia bisa jalan gitu ya, supaya Anda bisa mengakses si VGA-nya, maka Anda perlu yang namanya driver gitu ya. Nah, driver ini adalah si API tadi gitu ya. Jadi API di sini tugasnya adalah menghubungkan si softwarenya ya supaya bisa berinteraksi atau menghubungkan si sistem operasi misalkan supaya bisa berinteraksi dengan si hardware gitu ya. Jadi tugasnya API itu gitu ya. Jadi eh, untuk supaya bisa berkomunikasi gitu ya antara software dengan hardware. Gitu. Ini istilah API gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghubungkan. Nah, kalau kita bicara ke web, nah makanya muncul ada yang namanya RESTful gitu ya. Mana nih? REST API gitu ya. Atau ada juga yang menyebutnya RESTful API gitu ya. Jadi API-nya ini apa tujuannya tadi untuk menghubungkan gitu ya. Antar apa? Bisa jadi nanti antar satu aplikasi dengan aplikasi yang lain gitu ya. Nah, tapi nanti ada rule-nya, ada aturannya gitu ya. Nah, itu contohnya gitu ya. Sebenarnya masih banyak tadi ada yang namanya SOAP juga. Jadi di web service tadi gitu ya. Implementasinya tadi ya. Implementasi dari web service. Tadi ada SOAP, kemudian ada REST ya. Kemudian masih ada lagi yang lain gitu ya. SOAP itu adalah Simple Object Access Protocol gitu ya. Jadi sebelum adanya REST dulu itu
untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, kita menggunakan yang namanya SOAP tadi, gitu ya. Nah, kemudian yang kita pelajari di sini apa? Yang kita pelajari di sini adalah REST gitu ya. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah REST. REST itu apa? REST itu adalah representational ya. State transfer ya. Kapan adanya REST? REST itu dikenalkan sekitar tahun 2000 gitu ya. Oleh siapa? Oleh yang namanya Roy Fielding gitu ya. Nah, kalau kita lihat dokumentasinya, REST kita lihat di sini ya, di publikasinya. Nah, si REST ini, si Roy Fielding ini dia memperkenalkan yang namanya REST arsitektur gitu ya. Nah, ini tujuannya apa? Tadi tujuannya adalah untuk pertukaran data gitu ya. Tapi nanti ada beberapa aturan yang diterapkan gitu ya. Kita lihat, jadi teman-teman bisa nanti cari ya. Ini adalah publikasi disertasi dari si Roy Fielding ini di tahun 2000. Dia memperkenalkan yang namanya representational state transfer. Nah, jadi si RESTful API, nah tadi ada REST, ada RESTful gitu ya. Si RESTful API itu adalah salah satu implementasi API tadi yang memanfaatkan HTTP sebagai protokol komunikasinya gitu ya. Kemudian selain REST tadi ada yang namanya SOAP gitu ya. SOAP itu juga dia berjalan di atas HTTP ya, Simple Object Access Protocol ya. Itu juga dia berjalan di atas HTTP, tetapi gitu ya, RESTful API itu lebih sederhana dibandingkan SOAP. Dan karena sederhananya inilah si RESTful API sampai sekarang itu banyak diadaptasi gitu ya, atau banyak digunakan ya karena kemudahannya. Kemudian RESTful API itu juga dia menjadi standar ya, standar API yang ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi atau sebuah sistem yang nanti membutuhkan yang namanya API gitu ya. Nah, ngomong-ngomong masalah API, contoh lain gitu ya. API. Nah, misalkan teman-teman ya, ini juga adalah contoh API gitu ya. Teman-teman misalkan mau masuk ke sosial media ataupun mau masuk ke web tertentu, misalkan di sana ada pilihan misalkan apa, login with gitu ya. Misalkan login with apa, with Facebook gitu ya, with Twitter, with Google Plus gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menggunakan yang namanya API gitu ya. Jadi nanti, nah contohnya ini di sini ada yang namanya Facebook API. Ketika kita ingin menggunakan si akun dari Facebook untuk login ke sebuah aplikasi misalkan, maka nanti apa? Maka dia akan memanggil yang namanya Facebook API gitu ya. Kalau kita pilih Facebook misalkan. Kalau kita misalkan pilihnya Google gitu ya. Nah, berarti nanti dia akan memanggil gitu ya, kepunyaannya si Google gitu ya. API-nya kepunyaannya si Google. Kemudian nanti diolah gitu ya di aplikasinya,
pertama nanti ada pengecekan dan lain sebagainya. Benar nggak sih email yang dimasukkan itu adalah email Google, gitu ya, yang terdaftar di Google. Nah, yang melakukan pengecekan siapa? Yang melakukan pengecekan nanti dari API-nya Google tadi, gitu ya. Jadi dia nanti secara sederhana misalkan melakukan request dari inputan yang dimasukkan, emailnya dikirimkan melalui API-nya tadi, request tadi gitu ya, API-nya Google. Kemudian apa? Kemudian nanti dari si API-nya Google dia akan melakukan pengecekan, benar nggak ada username, ada email dengan email tersebut gitu ya. Ketika nanti dia ada, maka responnya nanti akan dikembalikan lagi ke aplikasi awal tadi. Nah, si aplikasi awal tadi dia tinggal menerima ketika misalkan return-nya, anggaplah return-nya adalah true gitu ya. True dalam artian oh ternyata memang ada gitu ya dengan nama ataupun email tersebut, maka ketika dia ada boleh masuk ke aplikasi gitu ya. Tapi kalau misalkan return-nya adalah false ya, ataupun nanti kalau dalam bentuk HTTP method misalkan responnya adalah 404 gitu ya, ataupun nanti dan lain sebagainya gitu ya, dalam bentuk status code gitu. Nah, misalkan dia tadi false, maka apa? Misalkan dia tidak diizinkan untuk masuk ke aplikasi tersebut gitu ya. Jadi kalau teman-teman contoh API paling sederhana itu ya adalah pemanfaatan seperti login-login seperti ini gitu ya. Menggunakan Facebook gitu ya, menggunakan email, menggunakan Twitter dan lain sebagainya. Itu contoh penerapan API. Terus kalau di mobile seperti apa gitu? Nah, kalau di mobile tadi contohnya paling sederhana gitu ya. API GNT gitu ya. Atau kita cari ini ya. Nah, biasanya contohnya ini. Contohnya ini adalah sebuah ekspedisi gitu ya. Nah, contohnya adalah GNT. GNT itu kan dia punya yang namanya cek resi gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya. GNT itu dia punya apa aja? Ada shipping rate dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sini ada contohnya tadi. Nah, ada trace and track gitu ya. Nah, kita bisa lihat shipping rate-nya berapa, kemudian kita cari posisinya sekarang dia ada di mana gitu ya, paketnya dan lain sebagainya. Nah, ini kan eh, otomatis dia terhubung ke database atau ke servernya si JNT tersebut gitu ya. Nah, misalkan ada aplikasi eh, di luar webnya si JNT ini ingin menggunakan si ingin menggunakan fungsi yang seperti ini, misalkan untuk melakukan tracking dan lain sebagainya, maka apa? Maka dia perlu terhubung ke webnya si JNT ini, ya kan? Nah, dan supaya dia bisa terhubung, si JNT itu menyediakan yang namanya API. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia tidak pertama, gitu ya, supaya dia tidak langsung terkoneksi atau tidak langsung melakukan query ke database-nya JNT, tapi nanti dia harus melalui layer dulu, satu layer. Nah, layernya tadilah disebut dengan RESTful API tadi gitu ya. Nanti kita bikin dalam bentuk entah itu nanti bahasa pemrogramannya apa gitu ya. Nah, kita tinggal mengikuti aturannya dari si JNT misalkan contohnya apa? Tracking. Nah, kita lihat di sini untuk tracking. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada yang namanya request method, post gitu ya. Nah, berarti apa? Nanti ketika kita memasukkan si nomor resinya, maka dia akan ketika kita submit ya, maka dia akan apa? Menggunakan metodenya adalah post gitu ya. Jadi nanti kita set di tempat kita metodenya adalah post. Kemudian ada basic authorization. Nah, ini biasanya otorisasinya supaya bisa mengakses
si API-nya. Nah, bisa jadi nanti kita harus menggunakan username dan password gitu ya. Username dan password itu apa? Username dan password itu contohnya ketika ingin menggunakan API biasanya kita harus register dulu gitu ya. Jadi kita harus register, kemudian nanti kita akan mendapatkan yang namanya API key atau API key ya. API key inilah nanti juga yang akan kita eh, bawa gitu ya, yang akan kita gunakan supaya bisa terhubung dengan si API-nya ini. Atau tadi kalau menggunakan basic authorization, contohnya di sini kita nanti menggunakan username dan password dari mana? Dari hasil kita register ke webnya si API si GNT ini gitu ya. Jadi jadi kalau kita lihat ya, jadi ada API itu ada yang nanti harus melalui yang namanya otorisasi supaya bisa menggunakan eh, servisnya gitu ya. Ada yang tidak gitu ya. Nah, biasanya yang contohnya yang menggunakan kalau teman-teman mungkin tahu Raja Ongkir. Raja Ongkir ini kan untuk pengecekan ini ya, pengecekan resi. Nah, si Raja Ongkir ini sebenarnya dia membuat semacam kayak web service sendiri gitu ya, yang dia terhubung dengan berbagai macam apa namanya berbagai macam ekspedisi gitu ya. Nah, orang lain ini kan si ekspedisi ini kan dia terpisah-pisah nih. Ada JNT itu sendiri, JNE sendiri, pos sendiri gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ketika kita ingin menggunakan si API-nya JNT, maka kita buat untuk JNT. Ingin menggunakan API-nya JNE, kita buat lagi untuk JNE. Nah, si Raja Ongkir ini dia menggabungkan semua jenis API tadi dia gabungkan gitu ya, jadi satu menjadi yang namanya Raja Ongkir gitu ya. Dari sini kita nanti langsung bisa lihat gitu ya. Kita ingin melakukan eh, melakukan pemeriksaan ongkos kirim gitu ya. Nah, dari mana ke mana gitu. Nah, nanti sudah langsung muncul dari berbagai macam ekspedisi gitu ya. Kemudian contohnya ingin melakukan pelacakan paket gitu ya. Nah, nanti di sini tinggal kita masukkan resinya, kemudian nanti kurirnya apa gitu ya. Biasanya yang seperti ini kita harus register terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini kita harus register. Kita lihat di sini di nah. Jadi kalau kita baca ya, Raja Ongker merupakan situs dengan web service gitu ya, API yang menyediakan informasi ongkos kirim dari berbagai kurir di Indonesia. Jadi dia menggabungkan semua API yang ada, dia olah gitu ya, dia jadikan satu. Kemudian ketika orang lain ingin melihat secara langsung gitu ya, ongkos kirim dari berbagai ekspedisi, dia bisa menggunakan Raja Ongkir. Jadi satu kita cukup melakukan satu query ke Raja Ongkir lah nanti yang akan melakukan query ke banyak ekspedisi gitu ya. Dan kita tinggal lihat hasilnya nanti seperti apa. Tapi biasanya yang seperti ini pasti berbayar gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini kalau nggak salah ada paket-paketnya gitu ya. Kita lihat ya, ini bukan promosi, tapi kita ingin mempelajari alurnya. Nah, jadi di sini kita harus daftar dulu untuk bisa menggunakan ininya, untuk bisa menggunakan, nah ini ada dokumentasinya, untuk bisa menggunakan API-nya gitu ya. Jadi tadi ada yang perlu otorisasi, ada yang tidak perlu gitu ya. Contohnya yang perlu otorisasi misalkan seperti ini, kita harus login dulu. Misalkan di sini ada tipe akun ya. Jadi sini ada starter, basic, pro, ya ini berbayar ya. Starter misalkan dia cuma bisa melakukan pengecekan apa gitu ya. Kemudian basic dia bisa melakukan apa saja, pro bisa melakukan apa saja. Nah, ini adalah service-service yang disediakan oleh si Raja Ongkir. Nah, jadi teman-teman sebenarnya juga bisa bikin yang seperti ini. Misalkan apa, tentang apa gitu ya. Tentang cuaca gitu ya. Cuaca di daerah mana, kemudian cuaca daerah mana gitu ya. Kemudian
dijadikan satu. Kemudian nanti ketika ada yang ingin menampilkan atau mengakses cuaca dari seluruh Indonesia misalkan, nah teman-teman tinggal orang-orang tersebut tinggal menggunakan API-nya teman-teman. Nah, tapi teman-teman nanti yang membuat misalkan dia terhubung dengan BMKG misalkan gitu ya, atau terhubung dengan aplikasi prediksi cuaca misalkan gitu ya. Nah, kemudian cara penggunaannya, aturannya di sini ada gitu ya. Jadi ini kalau kita baca lagi, dia bentuknya apa? RESTful API, seperti yang tadi kita bahas ya. Nah, kemudian, nah di sini ada yang namanya format respon. Nah, format responnya di sini contohnya adalah JSON. Arsitekturnya adalah REST, format responnya adalah JSON. Ya. Kenapa JSON? Tadi JSON itu adalah salah satu tipe data yang sini didukung oleh hampir semua bahasa pemrograman. Jadinya setiap bahasa pemrograman yang nanti mendapatkan respon JSON, dia sudah bisa mengolah datanya tadi gitu ya. JSON itu seperti apa gitu ya. Misalkan sini ada contoh sederhana, biasanya kita gunakan fake JSON ya. Ini untuk belajar mengkonsumsi yang namanya API atau menggunakan API. Nah, di sini contohnya nah, kalau kita lihat di sini, ada contoh format respon menggunakan JSON ya. Mungkin saya ini dulu, kita masuk ke extension. Bentar ya. Nah, di sini kalau nggak salah ada JSON viewer ya. Oke, supaya dia bisa terlihat di sini. Nah, ini adalah contoh JSON. Jadi teman-teman bisa install yang namanya JSON viewer kalau mau melihat bentuk JSON yang lebih rapi gitu ya. Di browsernya ada yang namanya JSON viewer. Nah, di sini contohnya dia punya apa saja, ada yang namanya user ID, ada title, ada body. Nah, anggaplah ini sebuah, misalkan ini adalah sebuah return untuk berita misalkan gitu ya. Jadi ada title, ada body. Nah, format JSON-nya inilah nanti yang akan diproses di aplikasi kliennya gitu. Misalkan tadi dari mobile gitu ya, dari Android. Nah, kemudian endpoint-nya yang mana? Endpoint-nya adalah ini. Endpoint-nya misalkan di sini adalah post gitu ya. Post ini dia menggunakan metodenya adalah get. Jadi kalau kita lihat di network itu pasti dia menggunakan yang namanya get gitu ya. Nah, dia menggunakan yang namanya get request metodenya. Kemudian ini adalah bentuk JSON. Nah, jadi JSON itu apa? Kita cari tahu ya. Oh ya, di sini masih ada. JSON adalah JavaScript Object Notation. Jadi ini adalah sebuah format yang mudah dibaca ya oleh manusia gitu ya. Jadi mudah dimengerti. Dan ini tadi digunakan sebagai respon ya. Jadi default respon bukan default respon tapi paling banyak digunakan ketika nanti kita mainnya di API gitu ya. Jadi responnya dalam bentuk JSON, kemudian si klien lah nanti yang mengolah si data JSON tadi. Jadi kita punya data berita misalkan ini, kemudian di aplikasi mobile kita ingin parsing data tersebut dalam bentuk list misalkan gitu ya, atau dalam bentuk list view gitu ya. Nah, URL-nya dari mana? Endpoint-nya nanti dari ini, kemudian kita set misalkan metodenya adalah get, kemudian hasil responnya baru kita proses gitu ya. Makanya nanti kita belajar ada yang namanya retrofit gitu ya.
dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian contoh lain, jadi ada endpoint-endpointnya. Contohnya ini, post gitu ya. Kemudian ada komen, ada album, misalkan album nih. Nah, ini adalah resource-nya. Oke, atau di sini saja kita main ke root-nya saja. Di sini ada post/1 gitu ya. Kemudian ada post 1 komen. Kemudian di sini ada kita lihat ada HTTP metodenya, ada get, kemudian ada post, ada put gitu ya. Kemudian ada patch, ada delete ya. Kita lihat di sini. Ini tadi adalah post 1 ya. Nah, ini misalkan apa? Kita ingin cuma menampilkan satu buah data saja dengan misalkan ID-nya adalah 1 gitu ya. Atau kita misalkan ID-nya adalah 2 gitu ya. Nah, di sini kan beda nih. ID-nya adalah 2 ya. Kemudian misalkan kita mau menampilkan komen gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di tadi di sini guide-nya ya. Nanti kita juga bisa misalkan ingin mengupdate data tersebut. Nah, data tersebut itu nanti apa? Misalkan ini kalau update kita gunakan metode yang namanya put gitu ya. Kemudian endpoint-nya seperti apa? Endpoint-nya misalnya seperti ini, post/11 ini adalah merujuk kepada ID yang nanti akan kita rubah datanya misalkan gitu ya. Misalkan data sebelumnya apa gitu ya, kemudian kita update menjadi seperti ini gitu ya. Nah, nanti dia akan dalam bentuk JSON-nya akan berbentuk sudah terupdate gitu ya. Kemudian ada delete. Nah, kalau delete langsung saja, misalkan metodenya adalah delete, kemudian apa? Berarti di sini metode ini sangat sangat penting gitu ya. Makanya sangat penting nanti memahami request method. Kapan menggunakan get, kapan menggunakan post, kapan menggunakan delete, kapan menggunakan put gitu ya. Delete tadi digunakan untuk menghapus sebuah data. Contohnya ini adalah satu ini bisa nanti diarahkan ke mana? Ke ID gitu ya. Jadi ketika kalau kita lihat ini kan eh, resource-nya sama gitu ya. Post/1 gitu ya. Dengan yang di atasnya tadi, yang update ini juga post/1, tapi yang membedakan adalah metodenya. Ketika metodenya adalah put, berarti nanti yang dimaksud adalah untuk mengupdate. Tapi ketika nanti metodenya adalah delete, maka yang dimaksud adalah untuk menghapus data tersebut gitu ya. Nah, ini nanti kita pelajari di minggu depan gitu ya, contoh mungkin nanti lebih jelasnya lagi gitu ya, mengenai contohnya misalkan bagaimana sih caranya membuat sebuah resource ya, resource yang bagus itu seperti apa? Atau nanti, bagaimana cara mendefinisikan sebuah endpoint gitu ya, yang bagus itu seperti apa? Itu nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, apalagi yang mau saya sampaikan ya sebelum oh ya, teman-teman bisa cek ya nanti di e-learning, itu ada kuis ya, makanya ini saya jelaskan dulu, supaya nanti teman-teman bisa menjawab ya. Ah, oke. Oke ya, teman-teman sebenarnya sudah bisa akses ya di e-learning untuk, eee, kuisnya, kemudian nanti perhatikan perhatikan deadline-nya sampai jam berapa, jadi jangan sampai nanti ada yang kelewat. Nah, kemudian kita bahas tentang keuntungan gitu ya. Keuntungannya apa menggunakan web service gitu ya, atau nanti menggunakan API. Keuntungannya kita akan contohkan. Jadi di sini ada keuntungan. Menggunakan web service, pertama Pak, menyediakan yang namanya
atau memberikan kemudahan, gitu ya, kemudahan komunikasi dengan platform yang berbeda. Nah, jadi kita nggak perlu tahu di belakangnya, misalkan ya, saya request menggunakan mobile, request ke sini, di sini ada web service-nya, ini adalah web service-nya. Saya tidak perlu tahu di belakang sini dia menggunakan bahasa pemrograman apa ya. Jadi di sini ada misalkan servernya, kemudian ada DB-nya. Saya nggak perlu tahu ya. Di belakang sini, misalkan dia menggunakan bahasa pemrograman apa, PHP gitu ya, Python, mungkin nanti ada C Sharp, gitu ya, ada Java. Saya nggak perlu tahu gitu. Yang penting saya terkoneksi dulu dengan web service. Web service inilah nanti yang akan menghubungkan request kita ke server gitu ya. Jadi dia mengkonversi request kita, kemudian nanti dia akan memberikan respon ke web service-nya, dari sini nanti diteruskan lagi ke aplikasi kita gitu ya, dengan format yang sudah disepakati, misalkan menggunakan JSON gitu ya. Nah, jadi misalkan aplikasi desktop juga, di aplikasi desktop kita nggak perlu tahu gitu di belakangnya si si server itu nanti dia dibuatnya menggunakan bahasa pemrograman apa gitu. Yang cukup kita lakukan adalah dengan terkoneksi saja, request saja ke web service-nya gitu ya. Web service nanti yang mengembalikan responnya gitu ya. Misalkan tadi dalam bentuk JSON. Kemudian apa? Menggunakan standar ya. Jadi dia standar, kemudian protokolnya apa? Jelas gitu ya. Atau protokolnya sifatnya terbuka. Jadi kita tahu ya, tadi kan kita menggunakan apa? Protokolnya misalkan HTTP itu jelas gitu ya. Dan itu kan kita udah tahu standarnya nanti seperti apa gitu ya. Kemudian apa? Eh bebas digunakan gitu ya. Jadi bebas digunakan. Jadi web service itu kan nanti mau dia eh, digunakan dengan pendekatan seperti apa, itu nanti kan bebas ya. Jadi ketika nanti diintegrasikan ke aplikasi yang berbeda, jadi dia contohnya di sini apa fleksibel gitu ya. Makanya tadi dia tidak apa namanya terpaku pada satu ini ya, satu apa namanya satu aturan tertentu gitu ya. Tidak terpaku pada misalkan tadi kalau kita ingin request data gitu ya ke server, kita harus tahu dulu nih misalkan oh bahasa pemrogramannya apa gitu ya. Nah, jadi tidak lagi ada yang seperti itu. Kita tinggal menghubungkannya dengan web service yang kita buat, kemudian web service inilah nanti yang terhubung dengan si server atau database gitu ya. Yang kita tahu cuma kembaliannya nanti seperti apa gitu ya. Oke, itu contoh keuntungan-keuntungannya ya ketika kita menggunakan web service gitu ya. Jadi dia lebih fleksibel, bisa diterapkan ataupun nanti dibuat di platform yang berbeda-beda ya, termasuk nanti di mobile gitu ya. Tinggal nanti bagaimana mekanismenya atau caranya mengolah si data dalam bentuk JSON tadi di Android gitu ya. Karena kita menggunakan mobile nantinya gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk perkenalan. Jadi tadi ada HTTP, ada web service, ada RESTful ya, REST atau REST. Nanti teman-teman bisa baca tadi di yang namanya disertasinya si pembuat atau yang memperkenalkan arsitektur REST tadi di sini ya. Eh, namanya tadi siapa?
Roy Fielding, gitu ya. Itu bisa teman-teman lihat di sini. Atau kalau jadi ini sebenarnya nanti ada aturan-aturan ya, yang REST yang bagus itu seperti apa, RESTful yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi di sini sebenarnya, nah ini kalau ini penjelasan mengenai arsitekturnya tadi ya. Jadi bentuknya dia pertama dia adalah client server, gitu ya. Kemudian nanti dia stateless. Stateless itu nanti contohnya seperti ini. Jadi ada beberapa klien, dia tidak tergantung dengan ini ya, tidak tergantung dengan klien ini, dia tidak tergantung dengan klien yang lain gitu. Jadi misalkan ada 3 klien yang melakukan request yang sama ya, tidak ada ketergantungan antara klien ini gitu ya. Misalkan pertama misalkan harus menyelesaikan apa dulu, nah itu nggak ada gitu ya. Kemudian ada cache ya. Ini nanti yang arsitektur yang bagus ya. Kemudian nanti ada cache. Cache itu contohnya eh, kita kan bakalan misalkan nih merequest yang namanya ini gitu ya. Merequest yang namanya post gitu ya. Setiap kita panggil si post ini otomatis kan kita mengirim yang namanya request. Kemudian dari web service-nya nanti mengirimkan yang namanya respon. Setiap kita akses lagi, dia akan mengakses lagi gitu ya, merequest lagi, kemudian mengembalikan lagi. Nah, data yang dikirimkan misalkan itu tidak berubah gitu ya. Misalkan nih ada datanya 100 gitu ya. Request pertama itu 100, request kedua 100, request ketiga 100 gitu. Nah, kalau kita misalkan terus-terusan melakukan request seperti itu, sementara datanya itu tidak berubah gitu ya, maka apa? Maka lebih baiknya apa? Kita lakukan yang namanya cache gitu ya. Jadi cache itu nanti mekanismenya ketika nanti yang di request datanya sama, maka apa? Maka si server kan tidak perlu melakukan query ulang lagi atau tidak perlu lagi misalkan mengirimkan kembalian dalam bentuk data lagi ke klien gitu ya. Tapi apa? Dari tahapan pertama, proses pertama, cache gitu ya, cache ya, cache, sini klien, request misalkan tadi post yang pertama gitu ya ke server, datanya misalkan yang diberikan apa, nilainya 100 gitu ya. Kemudian klien merequest lagi di waktu yang lain gitu ya, yang di-request sama, misalkan post juga, 1 juga. Nah, si server otomatis kan misalkan tidak ada perubahan data, otomatis apa dia akan juga memberikan respon 100 gitu ya. Bayangkan ketika misalkan terjadi banyak request dan yang di-request itu ternyata tidak ada perubahan data sekalipun, tidak ada perubahan data apapun, maka apa? Maka kan itu hanya akan membuat request-request baru saja gitu ya. Nah, otomatis kita bisa melakukan yang namanya cache gitu ya. Ketika pertama kali di-request, maka kita akan cache dia misalkan ke local storage gitu ya. Local storage bisa saja nanti ada di browser ya. Misalkan datanya kita cache nanti ke local storage, kemudian ketika ada request baru ke server, nah nanti tinggal dilihat nih. Nah, pastinya nanti di sini ada yang namanya tag gitu ya, atau ada yang namanya e-tag. E-tag ini contohnya nanti dalam bentuk string ya, string random yang berisi apa? Berisi nanti tag untuk data yang di cache misalkan. Jadi ketika nanti ada request baru ke server dengan URL yang sama atau endpoint yang sama, kemudian datanya juga sama ternyata 100 ya. Nanti tinggal cocokkan yang namanya tag-nya gitu ya. Ketika tag-nya yang awal, ketika pertama kali menyimpan, misalkan tag awalnya adalah misalkan 123 ABC, kemudian 456 gitu ya. Anggaplah ini sebuah tag gitu ya. Ternyata dari request yang selanjutnya, anggaplah request ke 1000 gitu ya, ternyata datanya belum berubah gitu. Nanti si server itu tidak perlu lagi mengirimkan data lagi gitu ya, padahal datanya kan masih sama. Tinggal nanti si server akan mengirimkan gitu ya, dalam bentuk tag gitu ya, tag ini gitu. Nanti akan dilihat kalau tag-nya sama atau
bukan server yang mengirimkan ya, tapi dari klien ketika merequest sebuah endpoint baru atau URL baru, nanti dia juga akan mengirimkan sebuah tag gitu ya. Sebuah tag, kemudian nanti di server dia akan memproses request kita, kemudian dia akan misalkan mengquery gitu ya, mengquery data ke database gitu ya. Ternyata misalkan hasilnya sama, nah tapi di sini nanti akan dikembalikan dalam bentuk e-tag gitu ya. E-tag-nya ini akan dicocokkan dengan e-tag yang tadi dikirimkan bersama request dari klien gitu ya. Jadi apakah e-tag yang ada di klien tadi gitu ya, yang dikirimkan, yang ikut dikirimkan ketika melakukan request, sama dengan e-tag hasil query database misalkan yang di server. Nah, sini pertanyaannya, apakah dia sama? Kalau dia sama, berarti apa? Responnya si server itu tidak perlu lagi memberikan apa? Respon beserta apa? Respon data gitu ya. Tidak perlu lagi, tapi nanti paling responnya apa? Untuk misalkan responnya adalah dalam bentuk e-tag itu sendiri ataupun nanti dalam bentuk yang lain gitu ya. Yang nantinya ini akan ditangkap oleh si kliennya, akan ditangkap oleh kliennya. Jika ternyata responnya adalah sama gitu ya, maka apa? Maka tinggal ambil data yang sudah disimpan sebelumnya di local storage gitu ya. Nah, ini nanti yang ditampilkan di eh, aplikasi kita gitu ya. Beda halnya misalkan ternyata ada update data ya. Nah, e-tag-nya kan otomatis berubah gitu ya. E-tag yang dari klien dengan e-tag yang di server pasti ini berbeda. Ketika berbeda, maka responnya nanti akan membawa data tersebut, kemudian nanti akan diparsing di kliennya gitu ya. Nah, kalau sudah di otomatis nanti apa? Otomatis nanti kan ada data baru gitu ya. Data barunya ini kalau mau di cache lagi bisa disimpan lagi misalkan di local storage gitu ya. Nah, begitu terus berulang-ulang gitu ya. Jadi seperti itu. Itu contoh cache gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya layer system. Nah, inilah tadi ya. Bisa jadi nanti si REST itu dalam bentuk layer gitu ya. Layer dalam artian sebenarnya ini sudah tadi kita bahas ya. Contohnya kalau layer-layer itu sini ada server, ada DB gitu ya. Mungkin ada DB lain lagi, DB1, DB2, ada server 2 gitu ya. Ini sendiri, misalkan ini sendiri. Nah, di sinilah posisinya si web service gitu ya. Web service tadi. Jadi dia dalam bentuk layer-layer. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini bisa saja nanti untuk terhubung dengan DB1 gitu ya. Ini kan harus melalui web service yang di sini gitu ya. Tapi ternyata untuk terhubung dengan web service ini ternyata di sini ada web service lagi gitu ya. Nah, jadi di sini ada klien 1, klien 2, misalkan platformnya beda-beda gitu ya. Klien 3. Nah, nanti klien 1 terhubung ke web service ini, kemudian web service ini terhubung lagi ke sini gitu ya. Atau nanti klien 2 terhubung ke sini, ternyata di sini ada web service lain. Nah, yang nanti terhubung ke sini juga gitu ya. Dari sini baru nanti misalkan ke sini lagi. Ini bentuk layer gitu ya. Tapi layer ini sebenarnya tidak wajib gitu ya. Tapi bisa gitu ya, seperti itu. Oke, itu saja dulu ya untuk pertemuan kali ini. Silakan teman-teman di e-learning-nya. Oh iya, presensinya ya. Ntar
Oke. Oke, di mana di grup ya. Sudah saya kirimkan code presensinya. Silakan teman-teman untuk melakukan presensi. Kemudian silakan juga teman-teman mengerjakan ini ya, kuisnya. Diperhatikan lagi deadline-nya sampai kapan ya. Jangan sampai nanti tidak dikerjakan. Materinya tadi seputar apa yang sudah saya jelaskan ya. Oke. Oke. Saya cek dulu rekap presensinya ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi. Berarti nanti di praktikumnya ya seharusnya nanti masuk ke pengenalan HTTP tadi, konsepnya seperti apa, nanti kemudian nanti kita akan ngodingnya menggunakan Code Igniter di konsep RESTful API itu penerapannya di codingan itu seperti apa gitu ya. Oke, sekian dulu. Kalau misalkan teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk pertanyaan-pertanyaan lain nanti bisa juga ditanyakan langsung ke WA saya gitu ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti sampai selesai pertemuan kali ini. Selamat sore, kemudian selamat mengerjakan kuisnya ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama.